Bab 501, Penggabungan Maksud Pedang. Di aula utama, Lin Chen memegang pedang Cixia di tangannya. Dengan pikiran, jenis pedang baru yang bergabung dengan maksud pedang penghancur dan maksud pedang waktu di sekitar tubuhnya bergegas menuju pedang Cixia di tangannya. Apa nama gerakan ini? Wajah Xia Feng menjadi semakin serius. Penguasa kota abadi memang benar setelah perpaduan misterius dari dua misteri, itu menjadi sangat kuat. Meskipun Xia Feng menerima bimbingan dari penguasa kota abadi, mencapai terobosan dalam budidaya, dan maju ke tingkat keempat dari maksud pedang abadi, pada saat yang sama kekuatannya meningkat, kekuatan Lin Chen juga meningkat, dan kehancuran Lin Chen niat pedang maju ke tingkat ketiga. Dikombinasikan dengan niat pedang waktu tingkat kedua, kekuatannya begitu menakutkan hingga sungguh sulit dipercaya. Oleh karena itu, pada saat ini, menghadapi langkah Lin Chen, Xia Feng tidak ceroboh sama sekali dan berkonsentrasi pada hal itu. Terengah-engah. Terengah-engah, pedang kehancuran berisi pedang waktu. Pedang waktu diam dan pedang kehancuran sangat kuat. Penggabungan kedua pedang dapat membunuh musuh secara diam-diam. Xia Feng melihat bahwa Lin Chen telah menggabungkan dua niat pedang. Bukan saja dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi semangat juangnya mendidih. Matanya berbinar dan dia berkata, "Oke, sungguh wuxi." Namun, Lin Chen ingin mengalahkannya. Itu tidak semudah itu untukku. Begitu dia selesai berbicara, niat pedang lain tiba-tiba muncul dari tubuh Xia Feng. Niat pedang ini bukanlah niat pedang abadi, tetapi salah satu dari 8 niat pedang besar. Lin Chen, aku baru sadar niat pedang membunuh ini, kata Xia Feng ringan. Niat membunuh pedang. Lin Chen mengangkat alisnya dan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Xia Feng benar-benar memahami maksud pedang pembunuh. Dilihat dari penampilannya, sepertinya Xia Feng menyadarinya setelah menerima bimbingan dari penguasa pedang. Kota abadi artinya, dikatakan bahwa hanya dalam 2 bulan, Xia Feng menyadari rahasia misterius. Melihat ekspresi abnormal Lin Chen, Xia Feng tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Lin Chen, kamu harus tetap ingat bahwa ketika penguasa kota abadi menunjukkanmu, dia menggunakan maksud pedang penghancur. Ketika penguasa kota-kota abadi menunjukkan kepadaku, dia menunjukkan niat pedang membunuh, dan atas permintaanku, dia menjelaskan kepadaku cara niat pedang membunuh. Selain itu, pada titik ini, Xia Feng tiba-tiba berhenti berbicara. Dia memegang pedang erat-erat dengan kedua tangan dan melakukan tebasan tiba-tiba dan ringan di depannya. Pemotongan ini sangat sederhana, kecepatan pemotongannya juga sangat lambat, dan tidak memiliki tenaga sama sekali. Tapi hanya dengan serangan sekecil itu, niat pedang membunuh tingkat pertama dan niat pedang abadi tingkat keempat di depannya mulai bergabung. Penggabungan. Apakah kamu berhasil menggabungkan kedua niat pedang itu? Kata Lin Chen. Xia Feng mengangguk, tampak sedikit bangga, dan berkata, itu benar, sementara penguasa kota abadi menjelaskan kepadaku arti dari pedang pembunuh, dia juga menjelaskan kepadaku kunci perpaduan misterius dari dua misteri tersebut. Setelah itu, saya belajar selama 2 bulan lagi, dan akhirnya dia memahami cara membunuh dan berhasil menggabungkan dua niat pedang. Sangat sulit untuk menggabungkan makna mendalam dari pedang, tetapi Xia Feng baru saja memahami niat pedang membunuh dan mencoba memadukannya, dan fusi tersebut berhasil. Harus dikatakan bahwa pemahamannya luar biasa. Tinggi. Saat dia berbicara, niat pedang membunuh Xia Feng dan niat pedang abadi masih menyatu. Melihat adegan ini, Xia Feng melirik Lin Chen dan berkata, Lin Chen, saya punya pertanyaan, bagaimana Anda bisa membunuhnya begitu cepat? Penggabungan dua maksud pedang. Meskipun saya dapat memadukan maksud pedang, itu cukup sulit. Perlu beberapa waktu untuk berhasil memadukannya. Jelas, meskipun Xia Feng telah berhasil memadukan dua niat pedang dalam 2 bulan terakhir, kesulitan menggabungkan misteri sangat tinggi. Bahkan dia tidak dapat melakukannya seperti Lin Chen, yang dapat dengan mudah menggabungkan kedua jenis pedang tersebut. Misteri dan misteri bercampur menjadi satu. Namun, ini juga merupakan kegagalan Xia Feng, lagi pula, jika dia benar-benar bertarung, sangat mustahil bagi musuh untuk menunggu dia berhasil menggabungkan kedua misteri tersebut sebelum mengambil tindakan. Misalnya sekarang Lin Chen bisa langsung mengambil tindakan dan membunuh Xia Feng. Tentu saja niat awal Lin Chen hanya untuk bersaing dengan Xia Feng, jadi wajar saja dia tidak akan mengambil tindakan sekarang. Mendengar pertanyaan Xia Feng, Lin Chen tersenyum tipis dan berkata, kamu dapat menggabungkan dua niat pedang. Kamu juga harus memahami bahwa penggabungan dua niat pedang harus ada titik kesepakatannya. Jika tidak ada titik kesepakatan, penggabungan tersebut tidak akan terjadi. Mungkin. Lanjutkan. Demikian pula, kunci untuk mempercepat integrasi juga ada pada titik pencocokan ini.
Setelah menyelesaikan poin, Lin Chen tidak berkata apa-apa lagi. Dengan pemahaman Xia Feng, dia juga bisa memahami artinya. Alasan utama mengapa Lin Chen dapat dengan cepat menggabungkan dua niat pedang adalah karena kekuatan jiwanya sangat kuat. Semakin kuat kekuatan jiwanya, semakin terintegrasi dia dalam menemukan titik konvergensi antara keduanya. Dia hanya perlu dalam sekejap, Anda dapat menemukan titik pertemuan antara pedang kehancuran dan pedang waktu, lalu dengan cepat bergabung. Titik yang cocok. Xia Feng merenung sejenak, matanya berbinar, dia menatap Lin Chen dalam-dalam dan berkata, Lin Chen, terima kasih, saya mengerti. Oke, niat pedang pembunuh dan niat pedang abadi saya telah berhasil terintegrasi. Sekarang mari kita lanjutkan. Lin Chen terkekeh, sedikit terdiam. Jika itu adalah pertarungan nyata, Lin Chen pasti akan membunuh Xia Feng beberapa kali ketika dia menggabungkan maksud pedang abadi dan maksud pedang pembunuh. Tapi tidak peduli apa, Xia Feng mampu memahami niat pedang membunuh hanya dalam 2 bulan dan berhasil menggabungkan kedua niat pedang tersebut. Bahkan jika butuh waktu untuk menggabungkan kedua niat pedang tersebut, itu sudah cukup untuk membuktikan bakat Xia Feng. Benar-benar seorang jenius yang bisa dianggap sebagai jenius kelas 1. Pada saat ini, tubuh Xia Feng sepenuhnya dikelilingi oleh niat pedang abadi dan niat pedang membunuh. Kedua niat pedang itu terjalin dan bergabung satu sama lain, seolah-olah mereka diintegrasikan ke dalam satu tubuh. Ada keabadian dalam pembunuhan, dan pembunuhan dalam keabadian. Tampaknya dua tubuh yang bertentangan hidup berdampingan. Meskipun niat pedang membunuh Xia Feng hanya pada tingkat pertama, niat pedang abadinya juga telah mencapai tingkat keempat. Faktanya, inilah salah satu alasan mengapa Xia Feng lambat dalam memadukan kedua niat pedang tersebut. Jika niat pedang membunuh dan keabadian adalah niat pedang memiliki level yang sama, jadi fusi secara alami akan lebih cepat. Setelah dua maksud pedang bergabung, aura yang sangat kuat meletus, aura ini tidak kalah kuatnya dengan Wuxi Lin Chen. Di kota abadi, banyak penjaga kota abadi merasakan momentum kuat yang dilepaskan oleh perpaduan dua pedang Xia Feng. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan ekspresi terkejut. Tadi ada momentum yang sangat kejam, dan sekarang ada momentum lain, mungkinkah ada yang sedang berkelahi? Lin Chen, terima pukulan ini dariku. Xia Feng tampak bersemangat, memegang pedang itu erat-erat dengan kedua tangan penuh niat bertarung di matanya, dan menebas dengan satu serangan. Segera, sejumlah besar niat pedang abadi dan pedang membunuh niat menyelimuti pedang besarnya, dan mengikuti arah pedang, Lin Chen menebangnya. Momentum pedang ini saja dapat membunuh para pejuang puncak alam Dao sejati dan membuat orang-orang kuat di alam Baoyuan ketakutan. Bisa dibayangkan pedang ini. Kekuatannya sangat besar, begitu pula jika menimpa Lin Chen, saya khawatir Lin Chen akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Pedang Xia Feng sangat kuat, tapi Wuxi Lin Chen juga tidak lemah. Pedang terengah-engah Lin Chen adalah hasil perpaduan pedang penghancur tingkat ketiga dan pedang waktu tingkat kedua. Dalam hal momentum dan kekuatan, pasti tidak lebih lemah dari pedang Xia Feng. Bang 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 bang. Saat berikutnya, pedang Cixia Lin Chen dan pedang besar Xia Feng bertabrakan. Dua harta setengah langkah berpotongan, dan percikan api terbang. Pada saat yang sama, maksud pedang abadi, maksud pedang pembunuh dan niat pedang penghancur, waktu dan niat pedang, empat makna mendalam juga saling terkait satu sama lain. Dapat dilihat bahwa waktu di area yang luas antara kedua orang tersebut tiba-tiba terdistorsi. Di bawah distorsi waktu, sejumlah besar kehancuran, pembunuhan, dan rahasia abadi saling menyerang, membentuk momentum tirani yang langsung melewati aula dan naik ke langit. Jantung berdebar-debar. Di bawah jalinan misterius empat misteri, area ruang ini bersinar dengan cahaya centil yang samar, dan ruang itu tampak terkoyak. Huff. Setelah empat misteri terjalin sejenak, situasinya menjadi terbagi rata. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain, dan Wuxi tidak bisa menahan yang lain. Lin Chen segera mengerang, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mengambil 10 langkah mundur. Di sisi lain, hal yang sama juga terjadi pada Xia Feng, ekspresinya berubah beberapa kali, tubuhnya langsung mundur, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Saat ini, empat misteri yang berada tepat di hadapan kedua orang itu masih saling terkait, seperti empat naga raksasa, namun bagaimanapun juga, mereka tidak dapat saling menekan. Menyegarkan. Tidak akan ada hasil jika dia terus bertarung. Xia Feng berteriak, wajah pucatnya sedikit bersemangat, lalu dia melambaikan tangannya dan mengambil kembali niat pedang yang menyatu. Hati Lin Chen bergerak, dan Wuxi, yang dibentuk oleh perpaduan pedang kehancuran dan pedang waktu, langsung ditarik. Sudah lama sekali aku tidak melakukan pertarungan yang menyenangkan. Lin Chen, kamu benar-benar hebat.
Xia Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata. Lin Chen mengangguk. Dia mampu menarik dasi bahkan ketika dia menggunakan Breathless. Kekuatan Xia Feng adalah yang paling kuat di antara ahli ranah Yuan Bao yang pernah dia lihat sejauh ini. Bagaimana kalau dasi kali ini? Kata Lin Chen. Melihat hasilnya, langkah terakhir antara keduanya berakhir berimbang, sehingga wajar saja berakhir seri. Namun menurut Xia Feng, bukan itu masalahnya. Anda harus tahu bahwa butuh banyak waktu baginya untuk menggabungkan kedua niat pedang tersebut. Xia Feng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kamu tidak perlu memberitahuku, aku kalah dalam pertempuran ini. Aku tahu kekuatanku dengan baik. Butuh banyak waktu bagiku untuk menggabungkan dua niat pedang sebelumnya. Pria yang kuat perkelahian dan perubahan dalam sekejap. Lalu sesaat sudah cukup bagimu untuk membunuhku beberapa kali, dan tingkat kultivasiku lebih tinggi darimu, jadi dalam kompetisi ini. Aku menyerah. Setelah mengatakan ini, Xia Feng tidak dapat membantu tapi terlihat sedikit aneh, dan dia memandang Lin Chen berkata dengan serius, Lin Chen, kamu adalah salah satu jenius yang paling aku kagumi. Sepertinya aku benar memilih grup wilayah selatan untuk mendapatkan pengalaman kali ini. Aku sungguh tidak menyangka bahwa grup wilayah selatan masih memiliki kejeniusan setingkat Anda. Lin Chen mampu menggabungkan dua misteri bersama-sama, dan waktu yang dibutuhkan untuk fusi sangat singkat, hampir seketika. Bakat ini saja sudah cukup untuk menyaingi yang pertama bakat kelas dari benua Tianling. Lin Chen berkata, kamu juga sangat kuat. Jika kamu diberi waktu, dengan pemahamanmu, tidak ada masalah dalam mempersingkat waktu untuk menggabungkan dua maksud pedang. Dibandingkan denganmu, aku masih selangkah di belakang. Tapi Lin Chen, meskipun aku kalah dalam pertempuran ini, kamu tidak bisa menganggap entengnya. Aku pasti akan bisa mengalahkanmu lain kali. Meskipun Xia Feng kalah dalam pertempuran ini, dia tidak berkecil hati sama sekali. Sebaliknya, kegagalan membangkitkan kesombongan dalam hatinya. Setelah pertempuran ini, dia pasti akan berlatih lebih keras. Lin Chen mengangguk. Xia Feng adalah seorang jenius yang lebih kuat dari Zhuge Hong dan lainnya. Tidak mungkin mengalahkan mereka dengan kemunduran kecil ini. Omong-omong, saya telah mengunjungi hampir semua wilayah selatan benua Tianling, dan saya memiliki pemahaman tentang para jenius di setiap wilayah, tetapi saya tidak memiliki kesan sedikit pun tentang Anda dalam pikiran saya. Lin Chen, wilayah mana, apakah kamu jenius? Xia Feng menyingkirkan pedangnya dan berkata dengan rasa ingin tahu. Bab 502, Berpergian Bersama. Xia Feng, seperti Lin Chen, keduanya melakukan perjalanan ke daratan dengan tujuan meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, ia telah mengunjungi hampir semua wilayah utama di kelompok selatan benua Tianling, seperti di Genius of the Area Matahari Darah, area Roh Utara. Dia telah melihat hampir semua jenius dari area besar seperti Tyrant Domain dan bersaing satu sama lain, tetapi dia tidak memiliki kesan sama sekali terhadap Lin Chen, yang membuat Xia Feng sangat ingin tahu di mana Lin Chen berasal. Wilayah Yan'an, kata Lin Chen. Wilayah Yan'an, tanah tandus di benua Tianling. Wajah Xia Feng penuh rasa tidak percaya. Menurutnya, seorang jenius setingkat Lin Chen, meskipun dia tidak berasal dari domain suci, tetap berasal dari tempat yang tidak lebih lemah dari kerajaan suci Yongtai. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Chen benar-benar berasal dari kerajaan suci Yongtai. Benua Tianling wilayah Yan'an dikenal sebagai tanah tandus. Wilayah Yan'an sangat terkenal di antara wilayah selatan benua Tianling. Hal ini karena energi spiritual wilayah Yan'an terlalu sedikit dan sumber daya budidaya terlalu sedikit. Lagi pula, dengan energi spiritual yang tipis dan sumber daya budidaya yang sedikit, maka sulit bagi para pejuang untuk tumbuh dan memiliki peluang menjadi jenius, itu juga akan berkurang secara linier. Di tempat seperti wilayah Yan'an, alangkah baiknya jika seorang jenius muda tahu sejati bisa lahir. Bagaimana bisa seorang jenius tingkat monster seperti Lin Chen bisa lahir? Faktanya, Xia Feng mengerti dengan benar. Ketika Lin Chen meninggalkan wilayah Yan'an, 4 jenius hebat di wilayah Yan'an hanya berada pada tahap awal alam Dao sejati. Namun, 4 dari mereka yang merupakan jenius teratas di wilayah Yan'an ditempatkan di wilayah Beiling. Kerajaan suci Yongtai hanya bisa disebut jenius. Hal ini karena sumber daya budidaya di wilayah Yan'an terlalu sedikit. Jika sumber daya budidaya berlimpah, kemungkinan menjadi jenius secara alami akan jauh lebih besar. Melihat Lin Chen tidak terlihat sedang bercanda, Xia Feng mau tidak mau terlihat lebih terkesan dan berkata, Lin Chen, aku tidak menyangka akan ada monster jenius sepertimu di wilayah Yan'an. Sungguh menakjubkan. Kamu sangat baik di tanah tandus seperti wilayah Yan'an.
Jika Anda dapat berkultivasi hingga titik ini, maka jika Anda telah berada di alam suci sejak awal berkultivasi, saya khawatir Anda sudah menjadi master alam nirwana yang kuat. Lin Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, seorang jenius sejati mengembangkan keinginannya sendiri, dan ini bukan tentang mengandalkan energi spiritual langit dan bumi. Setelah seorang pejuang menerobos ke alam Baoyuan, budidayanya bukan hanya tentang pemurnian energi spiritual langit dan bumi. Dia juga perlu mengasah kemauannya. Faktanya, di antara orang-orang kuat di alam Baoyuan, mereka telah menerobos kemacetan tidak dapat dicapai hanya dengan menyerap vitalitas langit dan bumi. Yang paling penting bagi mereka untuk menerobos kemacetan adalah kemauan. Gunakan kemauan yang kuat untuk mengatasi kemacetan. Apalagi jika kemauannya tidak kuat, maka mudah bagi seorang pencak silat untuk menyerah di tengah jalan, lagi pula semakin dalam tingkatan kultivasinya maka semakin sulit untuk ditembus. Jika kemauan dalam hati untuk mengejar puncak seni bela diri lemah, maka mungkin sulit untuk membuat terobosan dalam kehidupan ini. Sekarang Xia Feng sudah menjadi orang kuat di alam Baoyuan, dia sangat percaya pada keinginan budidaya alam Baoyuan, jadi tentu saja dia tidak akan membantah kata-kata Lin Chen. Lin Chen memandang Xia Feng, dan dengan pemikiran di dalam hatinya, dia menceritakan tebakannya sebelumnya, sejauh yang saya tahu, keluarga kerajaan-kerajaan suci Yongtai memiliki nama keluarga Xia. Apakah saudara Xia adalah anggota kerajaan-kerajaan suci Yongtai? Keluarga. Seberapa besar benua Tianling? Ada banyak prajurit dengan nama yang sama, itulah sebabnya di pesta penghargaan harta karun, setelah banyak prajurit mendengar nama Lin Chen, mereka tidak mengasosiasikannya dengan Lin Chen, yang memiliki 100 kemenangan berturut-turut di Wuyang Domain Arena. Alasan mengapa Lin Chen menebak bahwa Xia Feng adalah anggota keluarga kerajaan-kerajaan suci Yongtai sebenarnya berasal dari keluarga kerajaan-kerajaan suci Yongtai. Dia begitu terkenal di grup wilayah selatan. Ketika mendengar nama Xia Feng, Lin Chen pasti akan teringat pada kerajaan suci Yongtai tempat Xia Lan berada. Xia Feng mengangguk dan berkata, meskipun perlakuan terhadap keluarga kerajaan baik, itu juga membutuhkan pelatihan. Saya pergi untuk pelatihan 5 tahun lalu dan telah melakukan perjalanan ke wilayah selatan benua Tianling. Saya mendapat undangan dari kota peri beberapa waktu yang lalu, jadi saya datang ke sini. Ke kota peri. Xia Feng dan Lin Chen termasuk dalam tipe orang yang sama. Mereka berdua mengejar puncak seni bela diri. Mereka juga berencana untuk bepergian, bertemu para jenius dari seluruh dunia, dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Namun, Xia Feng telah bepergian selama 5 tahun, dan meskipun Lin Chen juga telah bepergian selama beberapa waktu, ia masih jauh dari tujuannya. Untuk mencapai domain suci dari sini, pertama-tama Anda harus melewati beberapa ranah domain matahari darah, lalu mencapai kerajaan suci Yongtai. Setelah melewati kerajaan suci Yongtai, lalu melewati Vena Naga Tianling, Anda dapat mencapai wilayah inti benua Tianling, domain suci. Lin Chen, sekarang festival kota peri telah selesai, apa rencanamu? Xia Feng bertanya tanpa banyak bicara. Lin Chen merenung. Menurut rencana awal Lin Chen, setelah kota peri selesai, dia akan segera berangkat ke kerajaan suci Yongtai, lagi pula, dia telah berjanji pada Xia Lan untuk pergi ke kerajaan suci Yongtai untuk menemuinya. Namun, di kota peri, Lin Chen juga mendapatkan sesuatu, pecahan kode rahasia kuno. Fragmen kode rahasia kuno ini adalah metode mempraktikkan rahasia kematian yang ditinggalkan oleh penguasa kematian kuno. Jika Lin Chen memperoleh buku rahasia kuno yang lengkap, maka dia dapat memahami makna rahasia kematian dan menguasai niat pedang kematian, selama dia menguasai makna rahasia kematian dan menggabungkan niat pedang kehancuran dan niat pedang waktu. Kekuatan Lin Chen pasti akan membuat lompatan kualitatif. Pergi ke tempat pemurnian darah, kata Lin Chen setelah merenung sejenak. Lin Chen harus mendapatkan bagian kedua dari fragmen kode rahasia kuno, dan tempat di mana bagian kedua dari fragmen kode rahasia berada di tanah pemurnian darah, jadi Lin Chen berencana untuk pergi ke tanah pemurnian darah. Terlebih lagi, bahkan jika bagian yang tersisa dari buku rahasia kuno tidak ada di tanah pemurnian darah, dia masih berencana untuk pergi ke tanah pemurnian darah untuk berlatih sendiri. Bagaimanapun, tanah pemurnian darah adalah tempat anggota klan iblis dari wilayah matahari darah dilatih. Namun, meskipun Lin Chen punya rencana ini, Xia Feng tampak sedikit aneh. Dia berkata, Lin Chen, apakah kamu tahu di mana tempat pemurnian darah? Lin Chen tertegun dan berkata, itu tidak terletak di tempat pemurnian darah. Apakah itu persimpangan wilayah Yang dan kerajaan suci Yongtai? Xia Feng mengangguk dan berkata, karena Anda tahu bahwa tanah pemurnian darah terletak di wilayah-wilayah darah Yang, mengapa Anda masih pergi?
Apakah Anda tidak tahu itu wilayah darah yang adalah markas para iblis? Jangan bilang padaku. Itu kamu, bahkan jika kamu adalah ahli alam puncak Baoyuan yang pergi ke alam matahari darah, aku khawatir kamu akan dikejar sampai mati oleh iblis. Dari sini ke tanah pemurnian darah, Anda harus melewati alam matahari darah. Dengan kata lain, jika Lin Chen bertekad untuk pergi ke tanah pemurnian darah, dia pasti akan berkonflik dengan iblis dalam perjalanannya ke tanah pemurnian darah. Tanah pemurnian darah. Lin Chen telah merasakan betapa kuatnya si jenius iblis. Di pesta penghargaan harta karun hari itu, Lin Chen bertarung dengan si jenius iblis Gao Feng. Meskipun Lin Chen menggunakan pedang penghancur dan pedang waktu yang menyatu, dia masih ditekan oleh Gao Feng. Dan Lin Chen juga percaya bahwa di kubu klan iblis di domain Blutiang, Gao Feng tidak mungkin menjadi jenius nomor 1. Pasti ada jenius yang lebih kuat darinya, belum lagi ada banyak klan iblis yang kuat. Setan yang kuat ini, bahkan mereka yang berada di alam nirwana, harus mewaspadai 1 atau 2, Lin Chen. Jika kamu dikelilingi oleh iblis yang kuat, kamu pasti akan mati. Namun, bahkan jika dia tahu bahwa wilayah darah yang berbahaya, Lin Chen tidak berniat melepaskan rencananya untuk pergi ke tanah pemurnian darah. Jika kamu takut bahkan dengan kesulitan kecil ini, tidak ada gunanya mengejar puncak seni bela diri, Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Alam matahari darah sangat berbahaya, tetapi setelah beberapa bulan berlatih, kekuatan Lin Chen juga meningkat pesat. Jika dia bertemu Gao Feng lagi sekarang, Lin Chen pasti akan membunuh Gao Feng dengan mudah. Selama iblis yang kuat tidak mengambil tindakan, Lin Chen yakin bahwa dia berhasil melewati alam matahari darah. Entah itu untuk tujuan mencari pecahan buku rahasia kuno atau untuk pelatihan, Lin Chen akan pergi ke tanah pemurnian darah. Xia Feng menatap Lin Chen dalam-dalam dan berkata, karena kamu telah memutuskan, aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Lin Chen, aku telah berlatih di luar selama 5 tahun, dan sudah hampir waktunya untuk kembali, jadi aku akan pergi bersama kamu. Lin Chen tersenyum. Wilayah Blutiang terletak di sebelah utara kota abadi. Kami mempercepat dan setengah tahun sudah cukup untuk memasuki wilayah Blutiang. Hampir semua orang yang tinggal di wilayah Blutiang adalah iblis. Dekat dengan persimpangan wilayah kota abadi dan merupakan cabang dari klan iblis. Klan iblis ada di kekuatan keseluruhan klan iblis hanya bisa dianggap rata-rata, jadi kita tidak perlu khawatir. Namun, setelah masuk jauh ke dalam wilayah matahari darah, kita pasti akan temui kelompok lain dari klan iblis, dan aku khawatir akan ada pertempuran. Lin Chen, kamu harus siap secara mental. Sekarang kamu telah memutuskan. Menuju ke tanah pemurnian darah. Xia Feng tidak lagi menasihati, tetapi memberitahu pemahamannya tentang wilayah matahari darah. Semakin jauh kita pergi ke utara, semakin besar kepercayaan diri para jenius iblis yang kita temui, karena para jenius iblis semuanya berkumpul di wilayah utara wilayah matahari darah. Jika kita ingin melewatinya wilayah matahari darah, ancaman terbesar adalah para jenius iblis ini. Yang kuat di antara klan iblis tidak akan mengambil tindakan terhadap kita. Dengan kata lain, selama kita berhasil menghadapinya dengan para jenius iblis ini, Anda dapat memasuki pemurnian darah tanah. Iblis yang kuat tidak akan mengambil tindakan terhadap kita. Lin Chen sedikit terkejut. Xia Feng mengangguk dan berkata, di zaman kuno, Raja Alam Hidup dan Mati di benua Tianling memiliki perjanjian dengan iblis yang kuat. Iblis yang kuat tidak akan mengambil tindakan terhadap manusia yang lemah, dan manusia yang kuat adalah tidak diperbolehkan membunuh pemuda iblis sesuka hati. Misalnya, yang kuat di alam nirwana di antara para iblis tidak diperbolehkan berurusan dengan pejuang di bawah alam nirwana dalam ras manusia. Hal yang sama juga berlaku untuk ras manusia. Namun, ketika keduanya adalah rekan praktisi, mereka bisa bertarung. Inilah sebabnya Gao Feng dikejar oleh banyak pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan di pameran perburuan harta karun wilayah angin dan guntur. Pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan manusia dapat menangani iblis kuat di Yuan Bao dunia. Namun meski begitu, setelah Lin Chen dan Xia Feng memasuki tanah pemurnian darah, mereka tidak akan dikejar oleh iblis super kuat dari alam nirvana, tetapi mereka juga akan dikepung oleh banyak iblis kuat dari alam Baoyuan. Di wilayah matahari darah, sifat menghormati yang kuat bahkan lebih serius daripada di benua Tianling. Di antara iblis, yang lemah ditakdirkan untuk hidup dan mati, dan hanya yang kuat yang bisa bertahan. Jadi jika saatnya tiba, jika kamu dikejar oleh orang kuat di alam iblis Baoyuan, kamu tidak harus sopan untuk membunuh, bunuh saja secara langsung, klan iblis yang kuat tidak akan mengambil tindakan terhadapmu hanya karena kamu membunuh anggota klan iblis. Kata Xia Feng. Yang kuat dihormati dan yang terkuat bertahan. Klan iblis sendiri tidak memiliki banyak wilayah,
jadi secara alami akan mengabaikan yang lemah. Sumber daya pelatihan mereka diberikan kepada para jenius di antara klan iblis. Oleh karena itu, jika seorang jenius manusia memasuki alam matahari darah dan berkonflik dengan jenius iblis, itu juga akan memberikan banyak jenius iblis muda kesempatan untuk diadili. Cobaan ini adalah membiarkan mereka bertarung dengan manusia jenius. Jika mereka mati di tangan manusia jenius, satu-satunya kesalahan yang dapat mereka salahkan adalah bahwa mereka lemah dan tidak ada yang akan membalaskan dendam mereka. Lin Chen telah menjalani 2 kehidupan, dan dia telah mengalaminya baik di kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan ini. Klan iblis memang seperti ini, jadi mengapa benua Tianling tidak? Bahkan dalam sebuah sekte, hanya orang jenius yang menunjukkan bakat dan potensi super yang akan menerima pelatihan utama sekte tersebut.